Jika di nominal sekitar 10 juta. 10 juta bang, karena sapinya besar-besar bang, memang dipelihara untuk ya Dinadarkan kurban. Mungkin dari akar budaya itu bang, bisa dari pemahaman akar budaya, pembiasaan di sekitar masyarakat tersebut. Iya. Yang kedua juga bisa karena ada keyakinan biasanya. Betul. Kalau orang-orang yang kita kategorikan orang yang awam. Jadi mindset pikirannya cuma sangat sederhana. Iya. Ini saya kurbankan untuk saya nyiapkan buat kendaraan saya besok. Iya. Kita Ayu, penyiar RRI Sumeneb Pro 1. Jangan lupa untuk nonton, subscribe, like channel YouTube Pendopo Madura. Keren-keren banget, ngupas banget budaya Madura dan hal-hal yang berbau kemaduraan. Pokoknya rugi kalau Anda nggak nonton. Jangan lupa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang bisa bersua dengan para pemirsa channel Pendopo Madura. Kali ini adalah hari malam kedua dari hari. Karena tadi siang memang kita sudah melanglang buana, beranjang sana ke rumah teman-teman, juga kepada guru-guru kita sudah beranjang sana bang ya. Rencananya barusan ini kita akan ngonten di tempat seperti biasanya di warung kedai apa itu Sabar Sejati, karena berhubung di situ tutup, cari juga warungnya lain semuanya pada tutup. Nah, akhirnya kita kembali ke habitat ya, tempat kita seperti biasanya ngonten bang ya, di kediaman Bapak Agus di Desa Penaungan, Kecamatan Pasongsungan, Kabupaten Sumeneb, Madura. Baiklah, sebelumnya saya mengaturkan banyak terima kasih kepada para pemirsa yang telah melayangkan komentarnya di channel kami, juga subscribe-nya. Kami tetap sangat mengharapkan subscribe dari para pemirsa channel Pendopo Madura. Oke bang, kali ini kita akan memperbincangkan apa bang? Kita karena momennya pas hari raya Idul Adha, iya. Jadi kita akan membahas seputar Idul Adha. Iya. Jadi budaya-budaya seputar Idul Adha, baik di lokal Pasongsongan maupun di tempat-tempat lain. Apa saja yang dilakukan seputar ketika menjelang hari raya Idul Adha. Iya. Suasananya tadi siang itu banyak orang menyembelih hewan kurban bang. Betul. Hampir semua masjid iya. Udah menyembelih 1 atau 2 ekor sapi, ada yang kambing. Iya. Bahkan saya tadi juga dapat daging kurban. Iya, daging kurban tadi ya. Rencananya besok akan disate ya. Karena memang di kampung saya bang, di Dusun Sempong Barat itu sudah menjadi tradisi, walaupun masyarakatnya sekitar tidak lebih dari 300 atau 250 kakak, ya, tapi di situ orangnya sangat menjadi budaya bang, mereka dari masyarakat di situ. Kurban itu menjadi salah satu budaya. Maksudnya dia nggak begitu paham tentang agama yang masyarakatnya walaupun tidak begitu paham, tapi karena dari nenek moyangnya sudah begitu, walaupun dia punya sapi, seandainya sapinya itu ya, maksudnya punya sapi kecil, dia nazarkan untuk kurban. Jadi setelah besar dipelihara, beberapa tahun kemudian langsung dikurbankan. Di situ walaupun dia punya sapi 2 atau 3, dia memang bernazar dikurbankan satu. Kalau saya pribadi bang, ya maklum ya, pemikiran orang-orang tidak sama.
Padahal kalau saya pikir dia tidak punya sepeda motor. Ya memang tidak tahu mengendarakan sepeda Iya, motor. pekerjaannya juga buruh tani. Buruh katanya. tani, dia pekerjaan sehari-harinya cuma ngarit rumput itu. Sekarang itu kadang-kadang ada yang nggak nanam tembakau, cuma nanam bibitnya itu bang. Kehidupannya sederhana. Jadi secara logika akal sehat Iya. sangat sulit lah untuk rela berkorban. Iya Tapi betul ternyata kenyataannya di luar prediksi. Ternyata justru mereka yang kita nilai katakanlah masuk kategori prasejahtera. Iya. Ternyata dari beliau lah yang rela mengorbankan sebagian apa yang dimiliki. Betul. Jadi ini luar biasa nih. Bahkan saya bilang kayak gini, ceng, biaran apa ceng, kira tadi sepeda motor, apa ngobrol sepeda motor? Wah, cok bulu bunga cok, kalau saya bahagia, cok, kalau ada tetangga itu, kalau biasanya di situ bang, kalau berlebaran tidak punya daging sapi itu bang, kurang pas gitu. Kurang mantap itu bang, sudah jadi budaya di situ. Jadi kalau beranjak sana atau silaturahim bertamu kepada daging sapi. makan di situ harus makan itu. Akhirnya mereka kalau yang ini biasanya orang yang tidak punya itu ikut apa arisan itu. Iya. Di kumpulan dukung Ipaya itu bang. Arisan tahunan lah. Arisan tahunan. Setiap tahun rata-rata di masyarakat di situ walaupun prasejahtera bang, saya sangat mengajukan jempol. Ya pasti pas kali lebaran pasti ada yang orang berkorban. Iya, daging. Iya pasti ada. Karena momen 1 tahun sekali. Iya. Bahkan di situ bang, yang berkurban tadi siang itu, yang di kampung saya itu pekerjaannya ya cuma nanam tembakau kalau sudah musim tembakau, tapi apa ya istilahnya rela dia bahagia berkorban, bukan karena ria, bukan terlepas dari dia enggak. Dia merasa bahagia kalau ada tetangganya itu yang apa ya yang bisa menikmati dari hasil kurbannya. Iya ikut betul merasakan bang. daging sapi lah. Iya betul bang. Jika di nominal sekitar 10 juta. 10 juta bang, karena sapinya besar bang, memang dipelihara untuk ya dinadarkan kurban gitu bang. Padahal ya saya enggak apa ya, bukan saya merasa apa ya, gimana perasaan saya itu, maksudnya prasejahtera tapi dia masih ikhlas untuk berkorban, itu yang sangat luar biasa. Kadang-kadang kalau di kota saya itu dipikirkan apa yang mau jadi besok itu kan katanya. Jadi justru keadaan seperti ini yang perlu diteladani betul. Mungkin dari akar budaya itu bang, bisa dari pemahaman akal budaya, pembiasaan di sekitar masyarakat tersebut. Yang kedua juga bisa karena ada keyakinan biasanya. Kalau orang-orang yang kita kategorikan orang yang awam. Betul. Jadi mindset pikirannya cuma sangat sederhana. Iya. Ini saya kurbankan untuk saya niatkan buat kendaraan saya besok. Iya betul. Jadi sebelum dia menggapai cita-citanya, dia akan melakukan apa saja. Betul. Termasuk memelihara melihara sapi dari kecil, kambing dan sebagainya. Nah, karena ketika dia sudah nadarnya terpenuhi, dia punya anggapan bahwa inilah yang akan dikendarai oleh 7 anggota keluarga saya. Betul. Iya. Nanti di hari akhir. Jadi sebelum tercapai, kepikiran terus. Istilahnya sebelum mereka tercapai keinginan itu, dia aja. Iya, jadi dia mengorbankan segalanya, bahkan kepentingan pribadinya bahkan dia dikesampingkan terlebih dahulu sebelum cita-cita mulia, cita-cita utama tersebut dilaksanakan. Kita kan tahu bang, di kampung saya ini tidak ada persawahan. Iya, itu tanah tegaran. Iya, tegaran. Iya, sawahnya tak ada hujan. Tak ada hujan, walaupun ada itu berapa kotak petak di situ di daerah. Bergantung kepada hujan. Bergantung sama hujan. Apalagi kalau saya pikir
harga pupuk yang sangat luar biasa bang. Iya. Akhirnya ya apa ya, tanamannya tidak maksimal bang. Pupuknya kalau mahal ada nggak apa-apa bang, wajar. Ini sudah mahal, langka lagi gitu bang. Jadi itu sebenarnya juga apa, cambuk. Jadi kalau memang orang tersebut sudah punya ratusan sapi, berkorban satu, lah ini bukan pengorbanan namanya. Iya kan? Iya. Bukan pengorbanan namanya. Tapi ketika orang itu tidak punya sapi, dia kemudian menabung sampai terkumpul dan dia kumpul, itulah yang dikatakan pengorbanan yang sebenarnya. Kalau saya pribadi bang, saya pribadi kan orang kecil juga kalau saya pribadi ini, dia kan tidak punya sepeda motor bang. Harga sapinya kalau dijual di pasaran minimal itu 10 juta. Sudah punya satu sepeda motor. Tapi dia nggak memikirkan itu. Jadi kalau kita kejar pakai nala, nggak masuk akal. Iya. Jadi tapi justru itulah yang dikatakan berkorban yang sebenarnya. Iya. Kalau orang yang sudah kaya, mampu, senang, berkorban itu hal biasa. Tapi ini kan kadang-kadang saya teranyut juga ketika ada orang kerjanya sudah banting tulang. Iya. Cuma kerjanya ngarit. Dapat rezeki ternyata sebagian disisihkan untuk membantu yang lain. Itu sangat luar biasa. Iya kan, dia sendiri lapar tapi dia harus membantu saudara yang lain yang kelaparan. Iya. Apa itu nggak luar biasa? Luar biasa. Saya sendiri nggak sampai ke sana. Saya juga demikian bang. Karena masyarakat di situ sampean kan tahu juga ya. Kalau saya masih sederhana. Jadi tidak terlalu muluk. Jadi kalau saya masih kalkulasi ya. Hitung-hitung lagi. Iya. Ini apa beli sepeda motor? Kayaknya lebih berat untuk beli sepeda motor bang. Iya, karena kan kalau sepeda motor barang dibelikan, barang ada kan. Iya, barang ada. Bisa dimanfaatkan. Tapi itu berkorban. Iya. Habis uang, barang tidak ada. Dapatnya juga nanti. Iya nanti. Sangat luar biasa saya bangga juga dengan masyarakat semacam itu karena rasa peduli, rasa empati terhadap sesama itu sangat luar biasa, masih terpupuk bagus gitu ya. Bagaimana tentang tradisi lain selain berkorban yang sapi-sapi tersebut? Apakah tradisi sungkeman itu menjadi apa kebiasaan saat ini? Apa berkurang atau bagaimana bang? Jadi menelaah atau mengkaji fenomena Lebaran Idul Adha. Iya. Itu ternyata jangankan sampai kita pindah ke daerah luar. Iya. Di seputar Kecamatan Pasongsongan antara barat sungai, Desa Pasongsongan dengan timur sungai, Desa Panongan ini masih ada beda juga. Ada perbedaan. Juga. Iya. Kalau di timur sungainya ketika Idul Adha, pelaksanaannya ya hampir mirip dengan Idul Fitri. Oh iya kan? Iya. Setelah biasanya pagi-pagi sekali setelah sholat subuh didahului dengan ziarah kubur gitu. Ngelase katanya orang Pasongsongan ya. Ngelase sampai katakanlah sampai jam 5:30 ya. Setelah itu siap-siap ke masjid jam 6 atau jam 6:30. Setelah dari masjid 6:30 jam 7 pulang dari masjid biasa main sungkeman ke famili yang dituakan, jadi paman, bibi dan sebagainya, baru kepada famili-famili yang selevel, bahkan kepada rekan-rekan. Ini kalau di timur sungai. Tapi pindah ke barat sungai, ya hampir tidak ada sudah. Oh iya. Jarang sudah. Apalagi pindah ke daerah lain misalnya di rumah saya di Pamolokan, enggak seramai di Pasongsongan sih. Iya. Beda juga ya. Jadi tiap daerah itu berbeda cara melaksanakan budaya ritual dari hari raya Idul Adha. Tuh ya banyak pertimbangannya, karena ada yang bilang telasan rok nurok ini kita
hari raya kita cuma ngikutin oleh saudara-saudara kita yang naik haji. Kita ikut-ikutan saja. Itu. Jadi apa ya, pokoknya yang penting kita melaksanakan sholat Id, ya udah. Ada yang asumsinya seperti itu. Tapi sebenarnya jika dikaji secara lebih dalam lagi, itu kan berkorban. Jadi berkorban jika mampu kan? Iya, betul. Jika mampu. Jika tidak mampu, apa yang dikorbankan? Sebenarnya mengapa binatang yang disembelih? Hewan. Kambing, sapi, kambing, unta. Karena di sini adanya cuman sapi dan kambing. Nah, mengapa binatang itu? Ternyata katanya walaupun kita tidak bisa memotong hewan yang sebenarnya untuk dikorbankan, paling tidak kita harus berkorban memotong sifat-sifat kehewanan yang ada dalam diri kita. Karena manusia katanya ada juga unsur hewani, roh hewani, ada sifat-sifat mental hewan. Jadi ketika hari raya kurban, hendaklah kita memutuskan berkorban sifat-sifat hewan yang ada pada diri. Apa sifat hewan yang nggak mau mengalah, mau menang sendiri, sombong, dengki, banyaklah sifat-sifat hewan kan. Jika berkaca pada sifat hewan si raja hutan, dia mau menang sendiri. Sayalah raja, sok jago. Jadi sebenarnya kita dianjurkan untuk memotong sifat-sifat hewan yang ada pada diri manusia. Jadi ketika hari raya ini kita sudah memotong sifat-sifat kehewanan, jadi keesokan harinya kita sudah hijrah. Hijrah menjadi manusia baru lagi yang sudah terlepas dari unsur-unsur sifat kehewanan. Buas. Bahkan buasnya kalau manusia mengalahi binatang buas. Bang. Lebih buas dari binatang buas. Harimau buas tapi makanannya cuma rusa, kambing. Tapi kalau manusia dimakan semuanya. Jadi itu makna harfiah hakikat dari berkorban itu sebenarnya seperti itu. Nah, ketika masuk pada tradisi sungkeman ini sebenarnya juga ada sesuatu hal yang perlu kita benahi. Baik itu sungkeman pada waktu hari raya Idul Adha maupun sungkeman pada waktu hari raya Idul Fitri. Sungkeman kalau dulu zaman saya dulu kan sungkem ke hidung. Salim kan? Ke hidung. Sekarang kebalik. Ada sungkeman yang sungkem ke dahi. Ada sungkeman yang ke pipi. Iya. Tradisi zaman dahulu itu memang sungkeman seperti biasa dicium tangan. Itu juga sebenarnya punya makna filosofis. Apa sungkeman, salim, bahkan dulu ketika kita bertamu disuguhkan makanan atau minuman, ketika tuan rumah monggo dimakan, ketika tuan rumah bilang monggo silakan. Sebelum makan kita kan terlebih dahulu seperti ini kan. Kalau zaman zaman dulu kan yang bareng baru ke hidung. Hidung. Nah, mengapa ke hidung? Karena salah satu indera yang paling jujur pada diri manusia adalah hidung. Betul. Hidung jujur. Ketika ada bau bangkai, kita spontan langsung hidung, menutup hidung. Nggak pernah bohong hidung. Kalau indera yang lain masih bisa dibohongi, masih bisa membohongi. Iya kan, membohongi rasa yang sebenarnya. Iya kan, mata misalnya sudah melihat suatu tindak kejahatan, tapi karena satu pertimbangan aku enggak ngelihat saya. Nggak melakukan dan dengar ngaku nggak dengar. Intinya apa? Nah, agar kita dalam tindak tanduk sehari-hari hendaklah kita
mengaplikasikan sikap atau sifat Jujur. jujur. Iya. Jujur. Iya. Ya, jujur. Ke hidung. Karena indera paling jujur itu. Iya. Bukan saling ke pipi. Iya. Sekarang Bang, bahkan kemarin itu ada di kampung saya itu sungkeman diletakkan sini di dahi. Nah, dan sungkeman diletakkan di dahi. Kadang-kadang pegangnya sedikit Bang kayak gini. Iya. Sedikit. Diletakkan dahi. Di dahi apa? Iya. Oh. Kalau ngakal iya. Padahal otak tempatnya kalau ngakal ya tempat apa ketika ada dari kalbu, dari rasa itu kadang di otak diolah. Apa ini menguntungkan diri saya apa enggak? Kalau menguntungkan ya udah jalankan, kalau menguntungkan mundur. Mana disungkem di sini. Jadi itulah sebenarnya yang perlu kita benahi, bahwa ketika kita melakukan tindakan sungkem, salin itu kita letakkan di hidung diri kita dengan telaah dengan harapan agar kita bisa melakukan tindakan jujur, meniru sifat jujur yang ada pada indera hidung. Itu telaah yang bisa kita ambil peti hikmah dari tradisi sungkeman ini. Memang di beberapa kampung itu kalau di daerah Paberasan itu Bang, di Paberasan Sumenep itu kalau sungkeman anak-anak sekarang itu dikasih duit. Dikasih duit kalau sekarang. Kalau zaman dahulu memang nggak dikasih duit, cuma kue jajan disimpan iya. Ada yang nggak bawa plastik, ada disimpan di kantong. Iya. Zaman sudah berubah. Kalau dulu ada beradu paling banyak lomba, paling banyak dapat kue. Jadi kalau dia kuenya banyak berarti dia bertamu banyak. Sekarang kebalik, serba uang. Jadi tuan rumah kadang-kadang sibuk cari uang kecil, cari uang receh gitu ya. Cari uang receh. Ya kadang-kadang yang lebih lucu lagi ketika hasilnya sungkeman uang lebaran itu kadang-kadang dipinjam sama orang tuanya. Lucu itu kan? Masih ada. Iya. Sama. Kalau di sini kalau saya pertama melihat itu di kota-kota besar seperti itu, tapi ternyata ngerembes juga sampai di pelosok desa juga melakukan hal tersebut. Kasih uang 2.000. Kuenya nggak diambil sekarang, nggak disentuh. Jangan tanda. Lucunya lagi ada yang gini Bang, pernah kan ibu saya kan tidak tahu tradisi di Sumenep yang melakukan. Jadi ada anak main lebaran. Itu anak nggak mau pulang terus sih ternyata sebelum dikasih uang dia nggak mau pulang. Ya nggak tahu. Muter. Karena sudah tradisinya kalau sebelum dikasih duit dia nggak pulang atau nggak pergi dari rumah tersebut. Lucu ya. Iya, lucunya juga ada seperti ini. Dan sana 5.000 serbu. Iya. Sama masih kalau ada jadi tradisi hampir sama kalau tradisi sungkeman atau Idul Fitri, Idul Adha ada juga yang sampai sekarang juga menyediakan uang receh untuk anak kecil, tapi untuk pelaksanaan sungkeman jadi tiap desa ternyata tidak sama. Ada yang masih tetap melaksanakan seperti halnya Idul Fitri, tapi ada juga yang sudah tidak menganggap cuman hari raya sholat Id, setelah itu tidak ada anjang sana, tidak ada. Karena memang tradisi-tradisi semacam itu memang sudah dari nenek moyang, bahwa tradisi yang baik itu memang harus menjadi budaya atau semacam kebiasaan bagi kita agar kita tidak serta-merta membuang tradisi tersebut karena ada nilai-nilai kebaikan di situ. Ada nilai-nilai luhur yang terselip di situ.
Bahkan di kampung saya Bang, tadi seperti biasa itu, seperti tahun-tahun kemarin di kampung saya itu sehabis sholat Idul Adha itu biasanya baca tahlil dulu. Setelah tahlil itu khususannya kepada yang berkorban, orang-orang yang berkorban, para leluhurnya yang sudah meninggal dunia ataupun yang masih hidup itu Bang. Jadi sebelum menyembelih itu dikasih makan. Ada para tetangga bawa makanan ala masjid kadarnya ya, ke masjid. sama. Tapi kalau di perkotaan enggak ada. Enggak ada kalau di perkotaan. Kalau di perdesaan biasanya arbe istilahnya. Arbe, iya. Jam 5 itu sudah para tetangga itu sudah mengantarkan makanan tiap rumah tangga itu. Iya. Tiap ibu rumah tangga mengantarkan ke masjid. Jadi terserah, ada kue, ada lauk pauk, ada buah, ya, ada nasi, dikumpulkan sama takmir masjid. Kemudian setelah sholat id biasanya makan bersama. Setelah itu, setelah makan biasanya dia ganti baju untuk melaksanakan penyembelihan. Pemotongan hewan itu ya. Terus dibagi-bagi kepada para tetangga di sekitarnya. Sehingga terkesan rasa empati itu menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat kita Bang. Apapun yang namanya empati itu memang penting, harus tetap dipupuk semestinya Bang. Walaupun seperti Bapak Agus bilang bahwa sungkeman yang benar adalah mencium tangan itu di hidung, bukan di miring atau di dahi. Maka perlu bagi kita agar tradisi itu tetap dipertahankan, agar kita untuk bisa menegurnya. Beda juga dengan di India Bang. Kalau di India kan pegang kakinya itu jempolnya. Kalau sungkem itu Bang, kan tradisinya sudah berbeda. Iya, mungkin filosofisnya juga maknanya juga beda. Iya. Tadi Pak Agus ini kemana saja Bang? Tadi siang saya setelah ke masjid saya mampir ke Pasian Bang ya. Pasian ternyata hampir juga dengan di Sumeneb. Tidak ada tradisi sungkeman. Iya. Jadi beda dengan di sini, hampir biasa sholat id setelah itu ke rumah ada apa-apa. Iya. Tadi saya sampai ke Pasian kan. Bersama dengan. Tapi untuk tahun sekarang Bang, kita alhamdulillah Bang tidak mendengarkan bunyi petasan Bang ya. Alhamdulillah. Iya. Karena apapun bunyi petasan itu kadang-kadang mengejutkan orang Bang. Lagian kadang-kadang kalau saya pikir Bang, bukan kita tidak suka sebenarnya juga dulu masih kecil, kalau dipikir-pikir juga buang-buang duit Bang. Karena itu harganya mahal Bang, luar biasa. Mahal itu petasannya. Ada yang 50.000, 40.000 itu Bang. Ada yang ratusan. Iya. Alhamdulillah tadi siang sampai malam ini belum ada bunyi, belum saya dengar bunyi petasan. Mungkin karena ada anggapan wah ini telah sandok noro, sehingga tidak juga melaksanakan dengan secara meriah. Beda dengan Idul Fitri. Karena kita kan sudah menempa diri berpuasa, sehingga begitu masuk gerbang hari raya diluapkan rasa gembiranya. Kira-kira dari sekian perbincangan ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa tradisi-tradisi semacam itu memang harus tetap dilestarikan karena tradisi ini dari samping juga bisa mempererat tali silaturahmi, sama yang kedua juga paling tidak juga bisa menggerakkan ekonomi. Betul. Bisa menggerakkan ekonomi. Jadi ketika misalnya di satu kampung, jadi semuanya bersedekah, arbe istilahnya. Banyak kan yang terbeli di situ, ada beras, ada minuman, bahkan ada lauk yang lain, telur, ada buah-buahan dan sebagainya. Sehingga ekonomi juga bergerak. Bahkan kalau sampai ada yang berkorban, iya betul. Kan ada katakanlah ada tukang sembelih diberdayakan, tukang kulitnya juga diberdayakan, kulitnya juga dijual. Jadi banyak sektor-sektor yang terbantu dengan adanya budaya seperti ini. Jadi sangat mendukung jika tradisi
seperti ini tetap lestari. Tetap lestari Bang ya. Tetap lestari. Karena apapun kita bagaimanapun kita tetap melestarikan itu demi apa nilai-nilai filosofi tadi Bang ya. Iya, katakanlah misalnya tradisi ngasih uang receh kepada anak-anak kecil, paling tidak kan satu keluarga udah cari uang receh, nukarkan dulu. Setelah itu nukarkan uang itu diambil dikasihkan, kan uang itu beredar di masyarakat, belanja anaknya jajan di situ ya. Jajan di mana, jajan di mana. Iya. Jadi roda ekonomi berputar di situ, ada perputaran ekonomi di situ. Jadi itunya perlunya kita melestarikan, di samping juga adat istiadat, juga silaturahmi, strata sosial, apa konteks istilahnya. Iya. Jadi hasil gitu ya. Tahu kan, oh harus tambah jadi, oh itu masih family saya, kini saya harus berbahasa halus, gini. Jadi paling tidak aplikasi ketika kita bertemu dengan orang yang lebih sepuh, kita harus pakai bahasa yang seperti ini. Bertemu dengan yang sederajat pakai bahasa seperti ini. Iya. Adanya yaitu di budaya itu, budaya sungkeman itu kan. Betul. Termasuk juga bisa juga ketika ada tradisi sungkeman, ada yang main, masih cocok. Pintu jodoh juga bisa terbuka di situ. Iya. Tidak tertutup kemungkinan. Ada yang main cocok ke benjong. Kadang-kadang orang tua menawarkan sama anaknya. Itu kelihatannya tadi udah. Apalagi kebanyakan anak-anak kalau di kampung itu kan biasanya dilarikan ke pondok pesantren. Iya, nggak ketemu kan setelah hari raya baru cocok ke wah, sopan. Nah, ditawarkan sama anaknya kan. Kita cocok udah tunangan. Jadi banyak sebenarnya faktor-faktor kebermanfaatan dari tradisi-tradisi sungkeman selama perayaan hari raya ini. Jadi tidak ada salahnya, bahkan kita harus juga melestarikan. Apalagi nuansanya, suasananya tadi siang itu cuacanya mendung, hujan Bang ya, agak pagi-pagi udah hujan. Jadi enak untuk silaturahim kemana-mana gitu Bang. Walaupun kita tahu Bang sebenarnya kalau ditelisik dari pendapatan ekonomi atau pendapatan ekonomi dari masyarakat saat ini, khususnya di wilayah Pasongsongan, itu musim lagi belum pocokan ya Bang ya. Walaupun begitu tetap masyarakat tetap antusias dalam menyambut hari raya Idul Adha Bang ya. Rezeki Tuhan ya luar biasa. Ketika satu sumber penghasilan tidak maksimal dari laut, ternyata dari mereka yang tani sangat luar biasa. Dari bibit tembakaunya sampai harganya 60.000, 70.000, sampai tembakaunya juga insya Allah nanti. Jadi memang ya itulah berkesinambungan. Kadang-kadang tembakaunya tidak maksimal, potensi lautnya yang maksimal. Apalagi tahun kemarin keduanya sama-sama berpotensi. Iya, harga tembakau Rajang itu berkisar antara 60 sampai 70 80 Bang. 80 dulu. Iya. Baru tahun kemarin itu harga bisa mencapai di atas 50.000 Bang. Biasanya pabrikan rokok besar itu mulai zaman dahulu nggak sampai 50.000 Bang. Jarang sekali itu. Biasanya awal-awal ketika itu dibuka gudang. Ya, ketika gudang sudah ditutup, hancur harga tembakau. Sekarang bahkan solangnya itu Bang, pucuknya itu. Iya, pucuk ya. Itu juga sekarang dirajang Bang. Pohonnya itu yang enggak dirajang, bahkan bunga-bunganya tembakau itu sekarang dirajang. Walaupun saya melihat dari fenomena pendapatan ekonomi masyarakat di Pasongsongan ini kurang begitu bagus, tapi masyarakat Pasongsongan tetap antusias dalam merayakan hari raya Idul Adha. Semoga saja dari apa yang menjadi pengorbanan kita Bang di hari Lebaran ini, paling tidak kita akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa Bang ya. Demikian pemirsa channel Pendopo Madura, perbincangan saya dengan Bapak Agus Sugiarto. Beliau adalah salah seorang budayawan dari Kota Keris Sumeneb. Selain itu beliau adalah Kepala SDN Panongan 3 Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumeneb Madura.
Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi jangan lupa kritik dan saran bisa dilayangkan di kolom komentar. Juga saya harapkan subscribe-nya karena masih belum cukup sampai 1000. Kurang 1000 lebih Iya. Jadi kalau pada channel yang tempo hari Apoy Madura kami tidak begitu mengharap subscribe karena lebih dari target. Iya. Tapi pada channel yang baru Pendopo Madura saya mengharap subscribe dengan teramat sangat kepada para pemirsa. Barangkali nanti hasilnya kita bikin studio yang bagus Bang ya. Sehingga kita tidak kemana-mana cari tempat. Karena selama ini kita studionya studio alam Bang. Studio alam, kadang-kadang di gubuk pinggir jalan ada pos ronda kita konten di situ. Ada warung ya kita angkat warung di situ juga. Sambil ngindos itu paling tidak kita membantu lah. Iya mempromosikan ya. Jadi pemirsa yang tahu penasaran dengan menunya di sini. Bahkan kita membuka diri Bang, barangkali ada pemirsa yang mau mengundang kita untuk konten di tempatnya Bang ya. Saya siap menyiapkan tempat, nggak usah makanan nggak apa-apa, pokoknya tempatnya yang bagus. Bahkan ada rencana Bang di Karang Dua ini ada seorang guru sukuan itu juga mau konten juga dengan kita Bang. Tapi karena berhubungan dekat dengan Lebaran, akhirnya rencana pending dulu. Apalagi sebentar lagi sekolah Bapak Agus ini akan melaksanakan acara Semara perpisahan. Jadi perpisahan pada hari Kamis tanggal 19. Kemudian di akhir tahun ajaran baru. Seperti biasa sekolah saya sudah menjadi rutinitas tahunan. Setelah memasuki liburan besar diakhiri dengan sunat gratis. Sunat gratis yaitu kerjasama antara sekolah SD Panongan 3 dengan puskesmas kecamatan Pasoso. Jadi jangan lupa di luar atau di jangkauan dari sekolah Bapak Agus ini barangkali ada yang tidak sunat dipersilakan Bang ya, segera gitu Bang ya, karena apapun kita ingin berbagi juga Bang ya dari apa yang kita miliki walaupun hanya terbatas gitu Bang ya. Juga di sekolah Bapak Agus ini kita akan siarkan live streaming Bang. Nanti ya di acara perpisahannya. Mungkin ya acaranya ya jam 7 Bang ya. Jam 7 sudah. Karena kalau siang hari kasihan kepada para masyarakat di situ yang umumnya adalah masyarakat petani yang kebetulan saat ini menanam tembakau, takut mengganggu aktivitas. Makanya diletakkan pada di malam hari. Kebetulan sekolah Bapak Agus ini tidak melaksanakan acara study tour atau rekreasi gitu Bang ya. Rekreasi tepatnya Bang ya. Rekreasi. Iya, karena ya risikonya sangat luar biasa besar. Mendingan memang ajang kreativitas Bang ya. Sambil menampilkan seni dan bakat dari murid-murid di sekolah kami. Karena dengan adanya perpisahan saya pikir Bang masyarakat bisa diberdayakan dari sisi ekonomi Bang. Kalau perpisahan kan pertama bakat-bakat siswa keluar semuanya. Iya. Keluar semua bakat, minat dan kemampuan siswa di bidang apa saja keluar. Dan orang tuanya bangga nonton. Kalau rekreasi nggak bisa ikut orang tuanya. Terus yang terpenting juga bisa menggerakkan sentra ekonomi. Betul Bang. Jadi pasti ketika ada keramaian pasti ada yang jualan kocor gitu, bakso dan sebagainya, rujak gitu ya, dan sebagainya, sehingga roda perekonomian di situ juga berputar. Jadi itu lebih kebermanfaatannya luar biasa perpisahan daripada studi tour. Iya, risikonya kalau sampai keluar kota kan besar sekali risikonya. Kalau di sekolah tempat istri ngajar itu Bang, study tournya itu di sekitar Sumeneb lokal. Dari berziarah kubur ke makam raja-raja Desa Tinggi Sumeneb, terus langsung ke museum Sumeneb keraton itu Bang. Terus dari keraton akhirnya mandi bersama di kolam waterpark. Bukan, Tektona. Tektona yang murah-murah Bang. Pokoknya anak-anak bisa mandi di situ. Bisa bahagia.
Iya, memang saya pikir memang lebih baik kayak gitu bang, ketimbang nantinya kalau terlalu jauh bang, kasihan juga risikonya bang. Setelah beberapa kecelakaan dari para study tour itu bang, kemarin itu bang, yang sudah kita bahas tempo hari ya. Iya. Demikian akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.